Ya, kalau lampu di jalan itu bukan tugas kami. Karena kalau Anda meminta aspirasi saya untuk saya fokuskan di jalan, yang untung saya. Karena dapat fee 15% sampai 20%. Masyarakat mengeluh kalau masalah jalan itu harusnya melalui RT atau RW. Datang ke kami, Pak, dampingi saya, Pak, ke PU. Saya katakan, biar aturan apapun, saya katakan yang pemerintah. Kalau perut mereka lapar, tidak ada gunanya undang-undang. Yang salah kita, pemerintah dan DPR-nya, karena tidak membuka ruang untuk mereka bisa sejahtera. Jadi kalau Muslimbang tidak lolos, itu wali kotanya dikejar, pemerintahnya. Tapi tugas anggota DPR di sini mensejahterakan rakyat itu melalui aspirasi itu yang harus tepat sasaran. Saya mulai belajar bagaimana saya sebagai wakil rakyat, apa tugas dan tanggung jawab saya. Di situ saya melihat, saya belajar tahun demi tahun. Tahun 2019 ke 2020 waktu saya dilantik. Pada saat saya dilantik, 15 menit setelah saya dilantik, saya dikejar oleh pegawai bank. Saya tanya, kok kejar saya? Karena saya nggak tahu apa-apa pertama. Ya saya, siapa sih tidak mau duit? Saya tanyakan, kira-kira berapa SK saya dinilai? Mau tahu berapa, Pak? 1 miliar. Itu SK saya baru dilantik 15 menit. Dan proses itu saya katakan, apabila saya di PLW, kira-kira saya mau bayar dengan apa nanti kelanjutannya? Dia katakan, kalau Bapak sudah kasih masuk, itu bisa ditangani asuransi. Hebat dong. Anggota DPR langsung SK ditawar 1 miliar. Apakah Ibu tahu semenjak dari puluhan tahun lalu SK anggota DPR cuma kota bisa dinilai 1 miliar? Ini yang saya akan bongkar. Dan saya tidak pernah takut. Dan saya tidak mengatakan bahwa ke depan, Pak, dukung saya, enggak. Hati nurani kalian berbicara. Tetapi apa yang saya sampaikan hari ini, kalian harus jadi cerdas. Karena nasib kehidupan kalian itu ada di tangan DPR. Saat ini kita cuma tahu mereka wakil rakyat kita. Selalu kalau saya tanya di tengah masyarakat, katakan membawa aspirasi. Nah, dari sisi mana? Saya katakan bahwa dari 1 miliar saya ditawarkan bank itu, gaji saya cuma dipotong sekitar 26 sampai 27 juta. Anda tahu berapa gajinya anggota DPR sekarang? Paling tidak ada yang tahu. Saya tiap bulan terima uang murni, mulai dari perjalanan saya, tunjangan saya, ya, kemudian ya, tunjangan itu banyak, makan saya, makannya anak istri saya, pakaian saya. Itu saya awal oleh wakil kita yang kita pilih duduk di parlemen. Bukan karena cuma 100.000, bukan karena berasal dari bawah yang ada acara-acara ISIS. Kita sudah seakan-akan bangga dengan mereka. Tapi Anda tidak sadari di kantong mereka puluhan juta, bahkan ratusan juta. Saya kalau mau seperti mereka, buat apa saya cerita seperti ini? Anggaran 70 juta saya makan dengan anak istri saya di rumah. 20 juta. Saya sudah tidak lagi masak di rumah. Saya pasang CCTV 10. Apabila Anda datang, saya katakan, saya di luar kota. Atau bilang saya lagi tidur, tidak bisa diganggu.
Padahal pekerjaan kami itu berat sebenarnya kalau kita tempatkan posisi kita sebagai wakil rakyat. Ya, ada mungkin yang katakan terlalu hebat Pak Marsa bicara. Saya bisa buktikan, saya punya fakta. Selama ini aspirasi yang mana uang rakyat cuma diperuntukkan pada posisi di infrastruktur jalan. Karena di situ apa? Ketebalan fee di situ. Kalau kita hitung uang di Kota Palu beredar hari ini dari puluhan tahun lalu, anggota DPR kota itu ada 35 orang. Kami diberikan kursi 35 itu sesuai jumlah penduduk yang ada di Kota Palu, ditambah yang di tingkat provinsi 6 orang, dan ditambah DPR RI hari ini 7 orang. Mau tahu berapa uang rakyat berputar hari ini? Kalau itu terfokus pada pemberdayaan untuk kesejahteraan rakyat, tidak ada masyarakat kita miskin. 35 kali 1 miliar berapa? 35 miliar. Di tingkat provinsi, setiap tahun per orang itu 7 miliar uang dipegang. Itu uang rakyat. Kalau ada anggota DPR yang duduk di provinsi hari mau berdebat dengan masyarakat, mari saya siap. Saya tantang mereka. Kali 6 orang, berarti ada 42 miliar. Tambah 35 miliar. Berapa uang rakyat kita? 77 miliar. Apakah kita mau lepas uang itu ke depan? Cuma karena uang 100.000? Saya katakan sama teman-teman saya, kalau ada yang mau instan, saya siap banyak. Orang bayar 100, saya bayar 250. Tapi 5 tahun jangan cari saya, karena saya sudah bayar duluan. Pertama, kesejahteraan itu penting. Di mana kita mau membangun usaha itu, kita usulkan. Tetapi bagaimana mau usulkan kalau anggota DPR-nya saja tidak ditahu? Karena apa? Yang datang tim sukses, bawakan uang 100.000, 50.000, selesai, hau mau berubah. Begitu sakit, siapa mau dicari? Besok saya akan menghadap 2 rumah sakit. Satu di Madani, satu di rumah sakit umum Anggota Pura. Apa keluhan mereka? BPJS-nya mereka menunggak. Kemarin satu hari Sabtu dia turun, dia sampaikan ke saya bahwa anak saya sakit keras di rumah. Saya suruh kasih masuk, besok saya urus. Dia bilang, Pak, saya takut BPJS anak saya menunggak. Begitu juga tadi ada pendarahan. Hari ini saya suruh masuk ke rumah sakit. Saya bilang itu tanggung jawab saya. Dan itu sudah berulang-ulang. Sudah lama saya lakukan ini. Ada pernah saya hadapi mau operasi orang tuanya 20 juta tanpa BPJS. Ya? Karena apa? Dia mau melakukan BPJS, BPJS-nya menunggak. Dia sudah ke Dinsos, bahkan di Dinsos mengatakan harus bayar setengah dulu baru bisa diuruskan BPJS KIS. Jangankan bayar setengah, tadi dia datang ke dinas itu karena tidak punya duit. Sekarang kalau saya saat itu tidak ada, mau lari kemana dia? Apakah ini dalam benak kalian selama memilih orang ke depan yang lalu? Tidak pernah kalian pikirkan. Kalian cuma pikirkan di saat sehat. Tapi di saat sakit, BPJS menunggak, mulai kemana kalian? Itulah tugas wakil yang kalian pilih ke depan. Yang 20 juta tadi, saya urus. Masuk ke Kadis, langsung saya ke Kabitnya. Dia sempat katakan sama saya, Pak, tidak bisa diurus langsung, karena harus menggunakan data DTKS dulu. Saya bilang, aturan dari mana? Dia bilang ada perwalinya. Oke, perwali. Kenapa ada perwali? Dia bilang kami menunggak ke BPJS sekitar 800 juta. Saya langsung bentak di situ. Saya bilang apa? Ini masyarakat emergensi yang harus kalian tolong.
cuma utang 800 juta Anda bilang sudah utang, sementara wali kotamu itu pegang tiap tahun 800 miliar. Saya buka-buka anggaran kami kelola 1,3 triliun. 500 miliar itu belanja langsung, 800 itu dipegang oleh wali kota hari ini. Apakah kalian makan miskin terus selamanya di kampung kita sendiri dengan cuma karena 100.000? Pilih orang ke depan yang betul-betul kalian kenal, dia kenal komiu dan bisa mengeluh masalah kehidupan kalian. Karena kalian pilih wakil kalian adalah menjadi wakil rakyat yang bisa mensejahterakan, menjaga kalian pada saat sakit, dan mengurus anak-anak kalian kalau sekolah. Di tingkat provinsi, biaya sekolah mulai dari tingkat S1, kalau lolos SMA, tidak mampu kalian biayai, itu bisa dibiayai dari aspirasi yang tiap tahun dipegang oleh anggota DPR 7 miliar di tingkat provinsi. Apa kalian tahu? Saya selalu katakan seperti itu. Ada juga yang katakan sama saya di grup Pokir 2020, dari mana Pak Marsi mendapatkan kasih 5 juta UMKM? Justru itu jangan cerita di luar, tanya langsung ke saya. Jangan berkuar-kuar di luar kalau belum jelas. Datang di rumah saya, Pak, dari mana uang? Uang kalian itu ada di aspirasi. Saya tahun kemarin pegang 2 miliar. Dari 2019 sampai 2020 saya belum pegang apa-apa karena itu masih programnya anggota DPR 2014, 2019 masih pembahasan mereka. 2020 sampai 2021 saya cuma dikasih 500 juta. 2021-2022 saya dikasih 1 miliar. Dan 2022 hari ini realisasinya ada 2 miliar. Ada lebih 100 kelompok usaha saya realisasikan. Tidak 1 sen pun saya taruh di jalan. Tapi kalau saya mau buka-bukaan 34 anggota DPR hari ini, bukan saya hebat, mari lihat di rumah saya ada datanya. Semua di jalan. Bahkan banyak yang di Palu Timur yang kalian pilih kemarin 2 miliar dia taruh di jalan tok. Berapa di kantongnya? 20%. 2 miliar kalau 2%, 20% berapa? 400 juta. Itu yang kamu mau pilih dari ke depan. Bukan cuma itu, saya kenapa meronta batin saya? Kalian jangan cuma karena instan. Kota kita ini menjadi kota penyangga ekonomi ke depan IKN. Perusahaan di Cake sana akan terbangun 40 perusahaan. Di Morowali sana begitu besar perusahaan akan terbangun. Sekarang saya tanya, telur, ikan, sayur, beras, itu dari mana didatangkan untuk mereka? Dari luar. Tapi kalau kita fokus pada anggota DPR yang betul-betul mau melayani ke depan, 7 miliar kalau dia ke depan karena APBD naik, itu satu anggota DPR bisa sampai 10 miliar. Kalau 5 tahun dia menjabat, ada 50 miliar. Biovlog saya bangun di rumah saya. Dana pakan dengan bibit setiap saat gratis. Habis pakan ambil di rumah saya. Begitu panen saya beli. Kalau dia punya uang, mesinnya saya kasih gratis. Saya ambil dari anggaran gaji saya. 1 kolam itu nilainya sekitar 4-5 juta modal. Kalau 500 berarti ada sudah sekitar 2,5 miliar. Saya tidak pernah katakan saya takut besok tidak mau hidup. Tapi itu uang saya ambil dari upah saya kembalikan ke rakyat. Dan 2 miliar atau dari 500 1 miliar dan 2 miliar boleh cek kalau ada sepunya anggaran masuk di PU. Tapi kalau mau lihat di PU itu hampir semua, bahkan di tingkat provinsi banyak lari ke infrastruktur. Karena apa? Di situ ada daging enak di situ. Kalian cuma dibayar dengan instan. Lantas besok bertopeng, saya sampaikan ke saudara-saudara saya. Ya, besok pasti banyak orang. Mungkin saya pun dijelekkan. Saya cuma titip pesan, agama jangan diperadukan dengan politik.
Agama adalah satu kepercayaan kalian dan saya, dan tidak bisa diganggu gugat siapapun. Politik adalah kesejahteraan menuju kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Maka ke depan, kalau ini tahun-tahun tani, tahun politik, pasti sudah banyak yang datang bagi-bagi beras. Ya. Saya tidak pernah akan bagi begitu. Saya minta kalau memang betul-betul kalian mau mengangkat saya, bukan saya yang diangkat, tetapi kesejahteraan kalian, mari kita bergandengan tangan. Saya jamin kalian akan berubah, step by step akan berubah. Karena kita akan mengelola bersama-sama anggaran aspirasi itu yang ada di kota ini. Begitu juga nanti kalau ada yang maju tandem dengan saya akan sampaikan kita bangun kontrak politik. Banyak sudah yang mau tandem dengan saya katakan, anak PKI mau naik mau duduk itu sekitar 70 juta. Saya saksinya. Kamu dinilai 1 miliar. Lantas kau tidak mau kontrak politik dengan kita? Kau mau jauh lari, jangan kemana. Karena saya tidak mau bawa nama kalian cuma karena kalian memanfaatkan masyarakat. Saya pun tidak duduk ke depan jadi masalah. Tetapi yang saya sayangkan kalau kalian pilih orang yang tidak tepat. Kalau ada yang lebih baik dari saya siap mundur dan mari kita dukung bersama-sama. Tetapi ada satu komitmen yang jelas, yaitu kontrak politik. Masih ada yang mau bertanya, silakan. Silakan mencicipi kue yang ada apa ala kadarnya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Mari Ibu, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya sangat tertarik apa yang sudah disampaikan tadi mengenai bagaimana kesejahteraan masyarakat khususnya Kota Palu seperti itu Pak ya, di 46 kelurahan yang ada di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dan yang pertama mungkin mengenai musrembang. Ini yang sangat sedikit meresahkan Pak, karena musrembang itu pasti diadakan di kelurahan seperti itu, dan musrembang itu kan menyuarakan bagaimana aspirasi ketua RT, ketua RW dan yang lain. Pertanyaan saya Pak, kenapa setiap musrembang jarang ada realisasinya, padahal itu sangat dibutuhkan. Itu yang pertama itu. Dan yang kedua, masalah kesejahteraan bioglof tadi yang Bapak sudah sampaikan. Mungkin di daerah kami di bawah ini belum merasakan namanya bioglof itu Pak. Kami jujur ya, saya mungkin mewakili di bagian bawah Kelurahan Tali Sepangguni. Kebetulan saya juga ketua Karang Taruna Pak di Tali Sepangguni. Dan ketua-ketua lainnya seperti itu Pak. Saya tidak harus sebutkan ketua apa saja Pak, seperti itu. Masyarakat itu butuh pembuktian seperti itu Pak, bukan hanya sekedar mulut, tapi bagaimana membuktikan kepada masyarakat bahwa apa yang dilakukan Bapak itu nyata itu dilihat seperti itu. Nah, memang saya sedikit belum melihat itu karena pembuktian itu belum ada pada kami gitu. Nah, itu. Dan kedua dan ketiga, kita lihat tingkat pengangguran di kalangan anak muda ini sangat tinggi loh Pak. Banyak kejahatan karena anak muda,
kurang pekerjaan, kurang diberdayakan seperti itu. Jadi mungkin misalnya Bapak duduk nanti, sekarang kan posisinya Bapak kan di kota, mau ke provinsi seperti itu Pak ya, karena memang provinsi itu anggarannya itu luar biasa gitu. Apakah ada pemberdayaan khusus di kalangan anak muda yang tadi tingkat penganggurannya mungkin sekitar 30% di kalangan anak muda, paling tidak sedikit turun? Karena kita tahu kejahatan begal di mana-mana pasti anak muda Pak. Kalau mereka dipekerjakan atau diberdayakan, saya yakin kejahatan yang ada di Kota Palu pasti sedikit berkurang. Itu Pak. Berikutnya masih banyak jalan itu yang rawan, lampunya agak masih kurang Pak, karena kejahatan itu di saat dia tidak ada fasilitas seperti lampu, mereka pasti ada di situ Pak. Tapi di saat fasilitas seperti sekarang ini, seperti ada lampu seperti, mereka itu takut gitu loh. Berikutnya mungkin saatnya seperti Bapak bilang tadi, bergandengan tangan. Itu saya memaknainya dalam sekali bahasa itu, memaknai sangat luar biasa. Kenapa orang yang selama ini yang kita dukung, pada akhirnya yang kita dapat apa gitu? Tidak ada sama sekali yang kita dapat. Yang tadinya kita luar biasa kerja keras, berjuang-juang, kampanye, mengkampanyekan dia untuk suaranya bagaimana Pak? Jadi yang dosa itu kami loh. Jadi yang dosa itu kami, karena kami mengkampanyekan dia. Betul. Itu. Saya korban. Iya, korban betul. Yang tidak korban kekerasan mungkin lainnya. Bukan. Janji saja. Iya. Ada. Iya. Jadi seperti itu Pak. Jadi kami siap untuk namanya kontrak politik, dan saya siap mungkin mewakili tadi si Walangguni, bukan Walangguni apa ya? Mohon maaf Pak sedikit. Ya, Walangguni Pak. Kalau Walangguni itu dia tidak ada artinya. Kalau Walangguni itu dia punya arti Pak. Mohon maaf Pak ya. Keliru Pak, bukan salah tapi keliru. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan ini yang sudah diberikan kepada kami. Kami akhiri Pak, mohon maaf. Mungkin pertanyaan saya mungkin agak terlalu banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke, saya langsung jawab saja ya. Karena ada 4 item saya tahu tadi. Pertama masalah musrembang. Musrembang ini memang program pemerintah yang memang selalu dibicarakan di tingkat kecamatan. Tetapi itu yang saya sampaikan, bahwa keputusan itu ada di tangan anggota DPR. Yang harus sebenarnya, kalau musrembang itu memang program dari pemerintah selaku kepala daerah juga. Tetapi kepala daerah itu biasa kadang ya itu saya bilang tadi, cuma janji doang karena tidak ada kontrak politiknya. Ya. Bahkan kami di DPR kadang melihat program itu banyak, biasa kami coret karena kami tidak tahu siapa yang dia bantu ini, mungkin keluarganya. Ya, karena di tingkat kelurahan juga kadang memasukkan data DTKS itu kebanyakan keluarga yang dikasih masuk. Iya kan? Betul. Iya. Maka sebenarnya itulah peran wakil kalian. Di Palu Timur Mantikelore ada 11 anggota DPR. Kalau kita ratakan 1 miliar berarti ada 11 miliar. Di mana uang itu? Ya? Di mana? Padahal itu hak kalian. Kalau jalan atau lampu itu saya sangkut pautkan dengan pertanyaan yang ketiga. Ya, kalau lampu dan jalan itu bukan tugas kami. Karena kalau Anda meminta aspirasi saya untuk saya fokuskan di jalan, yang untung saya. Karena dapat fee 15% sampai 20%. Masyarakat mengeluh kalau masalah jalan itu harusnya melalui RT atau RW. Datang ke kami Pak, dampingi saya Pak ke PU.
Kalau lampu dampingi saya ke PUPR karena lampu kami tidak menyala di lorong atau jalan kami rusak. Bukan diminta sama anggota DPR aspirasinya, padahal itu uang kalian. Uang kalian yang kalian buat menjadi usaha. Seperti yang di pinggir jalan ini, setiap tahun bisa terima bantuan UMKM. Kalau dia baru kelompok usaha, baru membangun usaha, itu namanya KUB, minimal 5 KK, berbentuk dalam kelompok usaha bersama. Itu biar berapa puluh juta. UMKM pun juga bisa sampai puluhan juta, tapi kalau tunai itu cuma sebatas 5 juta, tidak bisa lebih. Dan itu dirincikan masing-masing. Kalau mau ingin jualan apa, pisang goreng, bisa. Nah sekarang sudah masa 4 tahun pembahasan, masa tahun ke-5 pembahasan lagi kami. Jelas di situ ada 1 miliar, 11 miliar di dapil Palu Timur Mati Kelor. Kami di Palu Selatan 12 miliar, disesuaikan dengan jumlah penduduk. Jadi kalau Muslimbang tidak lolos, itu wali kotanya dikejar, pemerintahnya. Tapi tugas anggota DPR di sini mensejahterakan rakyat itu melalui aspirasi itu yang harus tepat sasaran. Kenapa tidak tepat sasaran? Karena dia sudah bayar komisi 100.000, 5 kilo beras pada saat detik-detik terakhir ada serangan fajar yang diistilah. Tapi bukan saya larang kalian ambil itu dana. Besok kalau mereka serang fajar lantas kita mau bersatu, ambil, tidak ada hukumnya. Siapa yang bilang dihukum kita? Malah mereka akan dituntut secara hukum karena money politik uang. Kalau orang bagi-bagi, ambil. Tapi dalam hati saya harus memilih orang yang tepat, karena orang yang saya pilih akan mensejahterakan saya. Bukan memilih orang itu ya Pak Teddy kita, ini saudara saya. Kenapa saudara? Muka saya berbeda. Banyak yang begitu. Saya tidak akan pernah seperti itu. Saya malah ajak kalau ada masyarakat tahu rumah saya, tahu keluarga saya, supaya kalian tahu di mana kalian tempat mengeluh. Tapi hari ini coba datangin ke tadi pada saat pemisahan. Ada? Mau hadir dampingi kalian? Bahkan banyak anggota DPR yang saya lihat cuma tukang ojek kemarin, LSM. Begitu dia duduk sudah mobil baru. Kenapa tidak? 1 miliar. Gaji 70 juta dipotong cuma 28 juta, taruhlah 30 juta, masih 40 juta dia nikmati. Bagaimana dia mau kasih kalian? Pada saat mungkin dia maju, dia gade rumahnya, nah, habis bayar itu. Tapi kalau kita cerdas memilih orang yang betul-betul kita kenal, dia kenal kita, silaturahmi kita baik, setiap kita mau mengusul apa, dia bantu kita, karena itu haknya kalian. Tahun depan saya masih membahas, saya masih ada punya budget 2 miliar. Bahkan UMKM itu saya masukkan juga. Dan saya masih punya dana teknokrat 2 miliar. Di samping UMKM yang saya sudah kasih masuk hampir 1.000. Kemarin saya bantu laundry, bengkel. Saya bahkan pernah di Tawili sana diberlakukan undang-undang narkoba untuk kelurahan bisa tangani masalah itu. Saya katakan, biar aturan apapun, saya katakan dengan pemerintah, kalau perut mereka lapar, tidak ada gunanya undang-undang. Yang salah kita, pemerintah dan DPR-nya, karena tidak membuka ruang untuk mereka bisa sejahtera. Kalau mereka sejahtera, tidak mungkin mereka mau penjual. Bagaimana mereka tidak mau penjual narkoba? Kalau begitu buka belakang meja tidak ada makanan di situ, begitu keluar rumah orang tahu kau jual ini 50.000, jelas dia jual. Maka biar aturan bagaimanapun pemerintah lakukan,
kalau tidak pernah mau sejahterakan rakyatnya, akan begini-begini terus kita. Maka mulai dari sekarang saya berteriak sama masyarakat, mari bergandengan tangan. Kita harus lawan oknum-oknum politik yang cuma money politik uang. Wakil kalian pilih itu tujuannya mensejahterakan kalian. Pada saat Anda punya anak sekolah, mungkin dia pintar, begitu tamat SMA sudah bisa kuliah. Kenapa? Tidak ada duit. Kalau saya tidak bikinkan usaha kalian, tuntut saya. Tapi jangan juga buat tanda tangan besok lari tempat lain. Saya tahu. Iya, karena apa? Data kalian, KTP kalian, NIK kalian itu bisa kami baca di TPS mana. Lantas kalian pegang kontrak politik, lantas mau menuntut saya, tunggu 5 tahun. Kontrak politik antara kita berdua, kita bersama-sama. Jadi kalau ada 10 orang yang mendukung Bapak ke depan, lantas 5 tidak mendukung, pegang kontrak politik, jangan harap saya bantu, karena kita punya data. Saya by name by address, itu bahasa Kaili. Ya, Anda punya data, saya siap bantu. Biar Komi bilang kasihan, bantu dulu kasihan. Iya, di mana Komi waktu memilih tidak kasihan sama kami. Jadi kalau Komi mau bergabung ulang ke kami, tunggu 5 tahun. Karena saya melakukan kontrak politik tidak main-main loh. Di atas materai 10.000 itu di mata hukum sah. Mana kalian pilih? Saya jangan Komi besok atau kita kontrak politik? Nah, itu. Jadi besok kalau kemudian kita datang lagi ke tempat ini, kita langsung kontrak politik. Jangan juga semua, semua. Satu tempat, maksud saya mungkin ada sampel di sini. Ya, cuma cari alamat, cari tempatnya. Oh sudah ada, oh pemain sudah ada memang. Ya, jadi begini. Memang ini anggaran kolamnya dengan dia punya visi-visi itu saya anggarkan pribadi. Tapi hari ini sudah turun, sudah ada semua alatnya. Mungkin hari Selasa kita mulai lakukan pemasangan. Ya, nanti hubungi terus karena saya sibuk juga. Jadi nanti saya buat koordinator di sini, nanti hubungi kami. Tapi kalau Komio sudah besok tidak duduk Bapak, beli sendiri pakai. Beli sendiri nanti nyamuk. Karena saya tidak duduk, saya dari mana saya mau ambil uang lagi mau beli itu pakan. Iya. Karena mungkin 1-2 hari ini pakan muncul dari aspirasi saya tahun lalu, mungkin ada sekitar 1 kontainer. Bibit kami sudah siap stay sekitar 300.000 bibit kita milah. Ya? Jadi kalau cuma kolam, ada kolam di rumah mungkin tembok boleh. Iya. Oh iya. Takut yang punya kolam ke depan, karena kita sudah punya mesin. Ya, itu semua uang dari mana? Aspirasi. Kami pilih deh sudah bikin jalan itu kemudahan. Jadi kalau ada mungkin jalan yang tidak bagus, tolong disampaikan ke RT-nya atau lampu mau dipasang, karena itu saya dampingi. Jangan minta aspirasi saya, karena aspirasi saya untuk masyarakat. Tidak 1 sen pun saya keluarkan ke jalan. Ya. Nah, kalau ada yang mau lagi sharing-sharing masalah mau bangun usaha, mari datang di rumah saya. Kita sharing-sharing sambil ngopi. Ya? Apalagi tadi sudah kayak sudah semua ya, selesai. Real. Ya. Oke? Ya, oke. Sama Kude, biar kalau pasti terrealisasi Pak. Saya yakin Pak itu ya, karena di daerah kami sebelah kemarinnya jalan di bawah ini kan belum kami lihat biar COVID seperti apa Pak. Seperti itu Pak ya. Saya sedikit tertarik sama UMKM sama Kube, dan Kube
Dan seperti apa Bapak sampaikan tadi, memang sekarang ini kita penonton di negeri sendiri, gitu loh. Penonton di negeri sendiri. Kenapa kita tidak lupa itu? Nah, masalah Kube per kelompok, apakah dia itu ada kriteria-kriteria khusus untuk dibentuk itu, atau mungkin ada semacam proposal usulan seperti itu sehingga Kube ini akan keluar. Dan UMKM juga seperti itu, karena UMKM ini kan tidak semua dapat gitu. Kan di sini kan tidak semua dapat. Jadi UMKM ini apakah dia itu bentuk seperti proposal Pak seperti itu diajukan ke Bapak atau kemana sehingga UMKM ini itu bisa dinikmati warga yang benar-benar butuh dan benar-benar dia punya usaha Pak. Terima kasih. Oke, jadi memang betul juga, saya juga belum berikan pemaparan. Pertama, UMKM ini berbeda dengan Kube. Kube adalah kelompok usaha bersama, yang mana belum ada usahanya. Ya. Misalkan mau laundry, ibu-ibu mau bikin laundry 5 orang. Kadang biasa kalau Kube berkelahi karena biasa mengusulkan satu mesin, akhirnya nih tahu sudah bakal bagus, apalagi ibu-ibu ini. Jadi kadang bilang ini yang selalu jangan coba ketawa. Ya siapa udah paham. Jangan kasih tahu orang. Ya, jadi kalau Kube, saya sarankan, biasa kan saya kasih tahu seperti yang sudah dapat. Kalau mengusulkan kelompok baru usaha bersama ini, kalau minta mesin misalkan laundry, minta 5, kalau 5 orang, dibikin dalam RAB-nya 5, baru speknya harus jelas. Merek apa? Gitu. Kayak misalkan setrika uap, itu banyak, sekarang saya sudah tahu semua itu. Setrika uap, benangnya, itu minta 5 paket semua. Supaya satu kali kita anggarkan. Memang untuk di tingkat kota ini kita punya keterbatasan karena saya bapak cuma 2 miliar. Tapi kalau kita lolos di tingkat provinsi 10 miliar, itu biar 100 juta lebih. Ya. Kemudian juga UMKM, misalkan tadi kios. Pernah saya bantu salah satu teman atau masyarakat. Dia cuma ada tempatnya begini. Lantas dia cuma jual pop es pertama. Dia jual pop es. Kemudian dia punya tempat ais itu. Nah, dia minta bantu Pak, bagaimana kalau saya bisa diisi full kios? Bisa. Rincikan. Dan itu dapat pribadi. Yang dibutuhkan adalah proposal berupa barang yang mau dikasih masuk dalam kios itu, mulai dari freezernya, kulkasnya, super mie-nya, pokoknya apa semua yang mau dijual di barang campuran dirincikan, mungkin 30 juta bisa, tetapi tidak berupa tunai, itu dibelanjakan. Kalau mau cuma bantuan UMKM dana itu cuma sebesar 5 juta, itu nanti silakan rincikan sendiri pada saat dia cair. Tapi kalau UMKM yang sudah berjalan begini, itu bisa tiap tahun dibangun. Cuma jangan juga sudah berhasil kami minta terus. Yang lain tidak dapat. Iya, itu nango apa dong? Kita dong. Iya, Rokodeo. Bukan kita menjelekkan seseorang. Kita cuma lihat kinerja, ya, bukan kita jatuhkan dia kinerja. Ya Pak, dan kemarin jujur di tali sekolah kemarin dia sempat duduk itu 1.600 lebih suara seperti itu kemarin ya. Kemarin mau memilih siapa di kota, kita aja duduk bersama, kita mau lihat apa dia punya visi. Ya, saya juga berani turun lapangan, saya berani dampingi dia sosialisasi, dan saya siap bertanggung jawab juga kalau betul-betul dia mau betul punya prinsip komitmen dan mau matinya anda, mau hidupnya anda, itu kamu dapat.
sakit yang kamu dapat. Banyak orang kejadian begitu. Tapi kalau kita jalan terus, saya pun banyak ancaman. Marcel, kenapa kau cerita-cerita itu peran anggota DPR? Kenapa kau buka-buka itu? Ya saya tidak, karena saya anggota DPR. Kalau saya bukan anggota DPR, saya tidak berani. Tapi apa yang saya alami di dalam itu yang saya keluarkan. Saya cuma pesan sama masyarakat, jadilah cerdas pemilih, cerdas ke depan. Kehidupan keluarga kalian bergantung pada anggota DPR yang kalian pilih ke depan. Kota kita menjadi kota penyangga ekonomi. Tidak ini saya katakan, tai capi bisa jadi barang, jadi uang. Iya. Oke. Mungkin itu lagi, nanti kapan-kapan kita ngobrol atau datang di rumah ngopi-ngopi, nggak apa-apa. Kan? Oke. Ya. Yuk, jangan nanti saya ketemu di jalan, saya masuk di dalam ini. Oh, masih sombong, pada saat dia pernah lihat dia kamu datang di rumah. Harus datang juga di rumah saya supaya kita saling kenal, saling Nah, saya pesan kalau ada masyarakat yang sakit, ya, tengah malam, kekhawatiran datang, aduh mau masuk rumah sakit takut BPJS menunggak, silakan masukkan di rumah sakit. Kalau malam itu di telepon saya tidak angkat, mungkin saya sudah ketiduran, titip pesan chat sama saya, pagi-pagi selalu saya tidak usah nyampe. Pada saat itu saya tahu saya akan langsung hadir di tengah kalian untuk membantu. Itu yang saya pesan, siapapun dia di kota ini, mau masyarakat manapun, kalau sakit lantas ketakutan tidak BPJS menunggak, kasih masuk duluan, saya punya urusan. Tidak titik Pak, koma Pak ya, berarti masih ketemu Pak. Kalau titik berarti habis Pak, kan begitu ya. Terima kasih Pak. Mana lagi? Lebih bagus saya urus radio Di Rungki boleh. itu kan pemerintah kota punya. Kadang biasa rumah sakit itu karena BPJS belum membayar, pemerintah belum membayar ke rumah sakit itu, maka biasanya dipersulit. Maka kalau Anu Tapura itu karena memang pemerintah punya, jadi aman, saya bisa atur di sana. Kalau pelayanan sama, justru rumah sakit umum ini yang lebih gandeng. Yang begini ini Pak saya suka. Apa lalu saya waktu pemilihan lalu, Pak cari suara saya Pak di masuk-masuk di. Saya andalkan kaca, mana sudah Kakak itu saya ke dinas sosial ya. Kakakmu, KTP-mu. Ya, supaya saya dampingi kalau di sana. Ketemu di sana kita di dinas sosial. Saya jam 9 mungkin. Nanti tanya sama. Selamat malam Pak. Dengan Bapak siapa? Pak Malik. Pak Mail. Malik. Pak Malik. Ya. Tinggal di mana Pak? Tembul Tutu. Tembul Tutu. Di sini rumahnya? Rumah ini. Jadi Bapak tuan rumah di sini? Ya. Ya. Jadi bagaimana Pak setelah mendengar pemaparan dari Pak Marcel tadi, apa yang menjadi kesan Bapak? Apa poin apa yang Bapak? Kalau bagi saya luar biasa. Artinya Ya. untuk caleg provinsi selama ini kan tidak pernah turun ke kita. Ya. Jadi kalau misalkan Bapak Marcel turun ya alhamdulillah. Ya. Terus yang kemudian itu sementara saya mempertanyakan itu cuma karena kayaknya waktunya mepet Ya. masalah kontrak politik. Ya. Jadi untuk di lingkungan di sini, kalau Bapak sendiri pernah kenal tidak Pak Marcel? Kalau Pak Marcel kebetulan mendengar nama, Iya. karena kemungkinan dikenal om saya di sini. Oh begitu. Motor aja kan sama-sama. Oh. Arjosku kemarin calon di Perindo, Yara, mungkin kenal juga Pak, karena dia pengurus Perindo. Oh ya. Kalau tinggal di sini Bapak sudah lama? Dari tahun, kalau kuliah tahun 96, Iya. terus menikah itu kalau dari Palut domisili tahun 96. 96 ya? Iya. Jadi sudah artinya sudah familiar dengan Iya. sudah kayak warga Kebetulan istri orang di sini, orang sini ya? asli. Oh ya. Jadi kalau malam ini misinya sosialisasi yang di tema yang disampaikan tadi memang perlu tidak? Saya pikir perlu. Artinya selama ini kan belum pernah ada anggota dewan yang turun langsung di masyarakat dan membuat kontrak politik ya? itu. Dan mana soal apa aspirasi tadi Pak, betul tidak itu?
Kalau saya banyak yang kita lihat di masyarakat bahwa banyak lari ke fisik, tidak ke Iya. UMKM atau lainnya. Iya. Bagaimana pendapatnya soal itu, Pak? Saya pikir bagus kan, artinya saya kan katakanlah saya bukan orang di sini, saya pendatang, cuma saya terjun sebagai maksudnya melihat saudara saya yang orang asli lokal. Ketika mereka hanya jadi penonton bukan pelaku itu, artinya kita tersentuh secara manusia. Oke. Program bagus. Jadi kemudian apa ya? Nantilah berikut kita lihat lah. Jadi singkatnya kita lihat saja nanti ya. Tapi kalau untuk kota kan sudah terbukti ya. Ya. Sudah ada yang Bapak dengar atau lihat buktinya? Kota, nah, Iya, sepak terjangnya. Tidak, sepak terjangnya. Dia kan anggota dewan untuk kota. Iya, saya pernah dengar di saya sering baca orang. Iya, berita muncul. Iya. Iya. Tapi memang yang terkenalnya yang banyak muncul itu biovlog ya. Iya. Iya. Ya, barangkali itu saja dulu, Pak. Terima kasih. Selamat malam. Senyuman indah menawan, terpancar manis-manis di wajahmu. Bukan pula menipu, tapi penuh dengan realisasi. Senyuman indah menawan, tergambar manis-manis di wajahmu. Bukan pula ambisi, tapi penuh dengan demokrasi. Oh Bapak Marcelinus, senyum sapamu memancarkan cahaya, ibarat anak panah pada busurnya. Engkau hadir di segala bidang pemberdayaan masyarakat dan UMKM. Oh Bapak Marcelinus untuk kesejahteraan. Jangan lupa pilih Bapak Marcelinus, Dapil Kota Palu menuju DPRD Sulawesi Tengah.